Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Adik-adikku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini Ustaz Yan akan kembali mengajarkan kepada kita semuanya tentang bahasa Arab bab at-tahiyat wa tamniyat, sapaan dan ramah tamah. Adik-adikku yang dirahmati Allah SWT, adapun tujuan kita belajar pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, satu, kita mengenal kosakata pada bab sapaan dan ramah tamah. Yang kedua, ayo kita belajar memahami kaidah dhamir atau kata ganti anta, anti, huwa, hiya, ana pada halaman 16. Yang ketiga, ayo kita mengenal kalimat tanya, ma dan man pada halaman 16 juga. Adapun yang terakhir adalah menyimak dan menulis arti kalimat dan bacaan pada halaman 15. Al-mufradat fit tamhiyat wa tamniyat. Kosakata di dalam bab at-tahiyat wa tamniyat, sapaan dan ramah tamah. Sabahul khair, selamat pagi. Sabahun nur, selamat pagi juga. Kaifa, bagaimana. Aina, di mana. Faslun, kelas. Maktabun, meja. Baitun, rumah. Qaribun, dekat. Ba'idun, jauh. An atau min, dari. Huna, di sini. Hunaka, di sana. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Tilmidun, murid laki-laki. Tilmidatun, murid perempuan. Shadiqun, teman laki-laki. Shadiqatun, teman perempuan. Tayyib, ikhfilazunallahu ayyakum. Kita masuk di kaidah atau pola kalimat. Penjelasannya adalah kata ganti orang kedua tunggal adalah contoh anta, kamu laki-laki, atau jika dia bersambung dengan kata yang lainnya menjadi ka. Sedangkan untuk perempuan, kamu perempuan adalah anti jika bersambung dengan kata yang lain menjadi ki. Contoh, anti tilmidatun ismuki Maryam. Diperhatikan di kata ismuki dan anti. Anti sebagai kata dasar atau isimnya lalu dijadikan untuk kata gantinya menjadi ismuki. Anti tilmidatun ismuki Maryam. Kamu perempuan seorang murid. Atau kamu seorang murid perempuan. Ismuki Maryam. Namamu Maryam. Masuk di kata ganti orang pertama tunggal, kita memakai kata ana. Apabila dia bersambung dengan kata yang lain menjadi ya disukun. Contoh, ana, perhatian kata ana tilmidun. Kata ana tilmidun. Wa ismi Hasan. Wa ismi Hasan. Ana tilmidun. Wa ismi Hasan. Di harakat situ ada ana dan kata gantinya adalah ya disukun ketika bersambung dengan kata ismun menjadi ana tilmidun, aku seorang murid laki-laki, wa ismi, dan namaku Hasan. Kata ganti untuk yang ketiga adalah kata ganti isim muzakkar huwa ketika dia bersambung dengan kata yang lainnya menjadi hu. Contoh, hadza tilmidun,
ismuhu Hasan, huwa min Jakarta. Perhatikan kata huwa dan hu. Hadza tilmidun ismuhu Hasan. Hu sebagai kata ganti huwa. Huwa min Jakarta. Ini murid laki-laki. Ismuhu Hasan. Namanya, nama murid tersebut, ismuhu, namanya Hasan. Huwa min Jakarta. Dia dari Jakarta. Kata huwa itu dinisbatkan atau disandarkan dengan tilmidun, yaitu seorang murid laki-laki itu namanya Hasan. Dia, si Hasan, dari Jakarta. Kata ganti untuk isim mu'annas yang keempat adalah hiya. Hiya apabila dia bersambung dengan kata lain menjadi ha. Ha dipanjangkan. Hadhi tilmidatun ismuha Fatimah hiya min Surabaya. Perhatikan kata hadhi tilmidatun. Tilmidatun adalah murid perempuan. Ismuha, nya perempuan kembali kepada tilmidatun. Namanya siapa? Fatimah. Hiya min Surabaya. Dia, si Fatimah, dari Surabaya. Next, kita masuk di pembelajaran kaidah adawatul istifham. Kalimat tanya menggunakan man dan ma. Kata man artinya adalah siapa. Digunakan khusus untuk menanyakan orang. Jawabannya bisa nama orang yang ditanyakan atau profesinya. Contoh, man hadha, siapa ini? Hadha Hasan. Hadha Hasan. Ini Hasan. Hadha tilmidun. Ini murid laki-laki. Contoh yang kedua untuk yang perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Laila. Ini Laila. Hadhihi tilmidatun. Ini murid perempuan. Kata hadhihi itu digunakan untuk mu'annas atau perempuan, sedangkan hada digunakan untuk laki-laki. Ingat, kata man digunakan untuk menanyakan orang atau nama seseorang tersebut. Masuk di kaidah yang kedua mengenai adawatul istifham, kalimat tanya. Kata ma dipanjangkan, artinya adalah apa. Digunakan khusus untuk menanyakan isim atau benda. Contoh, ma hadza, apa ini? Hadza diwanun, ini kantor. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi maktabatun, ini perpustakaan. Setelah kita memperhatikan bacaan yang sudah kita sampaikan di awal, marilah kita terjemahkan. Akan tetapi untuk menerjemahkannya saya akan mengambil setiap paragraf 2 contoh. Yang pertama, pada baris yang pertama. Ana tilmidun ismi Imran ana min Surabaya. Ana tilmidun, saya seorang murid laki-laki. Ismi Imran, namaku Imran. Ana min Surabaya, aku dari Surabaya. Contoh yang kedua pada paragraf yang pertama. Hadhihi tilmidatun, ini murid perempuan. Ismuha Khadijah, namanya Khadijah. Hiya min Surabaya, dia perempuan dari Surabaya. Paragraf yang kedua, contoh pada baris yang kedua. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Khadijah, ini Khadijah. Pada contoh baris yang ketiga. Hal hadza Sulaiman, apakah ini Sulaiman? Naam, iya. Hadza Sulaiman, ini Sulaiman. Contoh pada paragraf yang ketiga baris ke-1. Hal Sulaiman min Jakarta, apakah Sulaiman dari Jakarta?
La, tidak. Huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Contoh pada baris yang keempat. Hal anti min Surabaya, apakah kamu perempuan dari Surabaya? La, tidak. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Silahkan simak tugas berikut ini. Dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua. Naam, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, setelah adik memahami tugas yang sudah kita berikan, nanti silakan dicek di grup kalian. Silakan klik link dari untuk pembelajaran itu, lalu kerjakan dengan baik. Insya Allah semoga kalian berhasil dan mudah di dalam mengerjakannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kurun di bumi bersejarah Urdu.